Walking in a sound and around and round. I can believe love isn't around. Walking in a sound and around and around and around. Look at try for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifansyah Pramudi Ahmad yang diapu oleh dosen Pahaipan Salam MSI PhD dengan teknik pembentukan logam. Materi yang saya akan bahas sekarang adalah rolling. Nah, untuk pemateriannya silahkan cek video berikut ini. Rolling. Rolling merupakan pembentukan logam dengan menggunakan proses deformasi plastis atau perubahan bentuk benda secara permanen yang dibentuk di atas titik yield dan di bawah titik ultimate. Nah, rolling dibedakan menjadi dua, yaitu dengan penggunaan temperatur dan bentuk. Yang sekarang adalah dengan temperatur. Nah, dengan temperatur terbagi juga menjadi dua, yaitu cold rolling dan hot rolling. Dua proses ini adalah tahapan pembentukan barang jadi, di mana pertama membentuk dengan menggunakan hot rolling dan finishing dengan cold rolling. Sesuai namanya, hot yang berarti panas dan cold yang berarti dingin. Nah, contoh pada hot rolling adalah seperti video ini. Nah, sesuai dengan namanya, proses ini dilakukan pada saat suhu panas atau tinggi, di mana bahan tersebut yang dibentuk pun masih berbentuk ingot logam yang akan dicetak, yang diubah akan menjadi lempengan. Seperti video ini. Biasanya hot rolling digunakan untuk memperkecil dengan jarak yang lebih besar daripada cold rolling. Lalu untuk cold rolling, proses ini adalah lanjutan setelah hot rolling. Memang disebut proses dingin, namun bukan berarti dengan suhu rendah, tetapi dengan suhu ruangan. Cold rolling digunakan untuk proses membentuk ke dimensi yang diinginkan dan juga menghaluskan permukaan. Contohnya juga seperti video ini. Nah, untuk rolling yang bentuk terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah flat rolling. Flat rolling atau pengerolan datar, proses ini disebut flat karena memang pada hasil dari proses berbentuk datar atau tipis. Contoh bentuknya adalah plat, lempengan, dan juga lembaran. Di flat ini juga ada yang disebut dengan draft. Draft adalah selisih ketebalan awal dengan akhir, atau D sama dengan T0 dikurangi TF, di mana D sama dengan draft, sama lalu T0 sama dengan ketebalan awal, dan TF adalah ketebalan akhir. Berbeda dengan draft yang disebut dengan ukurannya pengecil, yang spesifik, reduksi memberikan suatu data berupa pecahan, seperti pengecilan, yaitu 1/4 dari bentuk awal, contohnya seperti itu. Tidak hanya pengurangan tebal bahan, pengerolan juga memperlebar bahan. Karena pengerolan hampir tidak sama sekali membuang bahan, maka volume sebelum dan sesudah harus sama, di mana T0 kali W0 dikali L0 sama dengan TF, WF, dan LF. Itu adalah T di mana tinggi, L sama dengan panjang, W sama dengan lebar. Sebelum bahan dimasukkan ke pengerolan, kecepatan roll akan lebih besar dibanding ketika bahan tersebut masuk. Karena logam yang masuk kepada roll bersifat kontinu, ini menyebabkan perubahan kecepatan secara bertahap pada roll. Dan akan ada momen di mana kecepatan kerja sama dengan kecepatan putarnya. Nah, pada sisi roll ini, terdakwa bisa menghasilkan yang disebut dengan slip dan juga gesekan. Kita dapat menghitung berapa kali slip yang terjadi atau lonjakan dengan cara S sama dengan VF kurangi VR dibagi VR, di mana S sama dengan slip, VF adalah kecepatan kerja akhir, dan VR adalah kecepatan putar. Lalu, koefisien pada gaya gesek yang terjadi pada rolling bergantung pada beberapa faktor, di mana pengelolaan dingin bernilai 0,1,
pengelolaan hangat 0,2, dan pengelolaan panas 0,4. Lalu pada saat pelekatan, koefisien bisa mencapai 0,7. B, yaitu shape rolling. Nah, berbeda dengan flat, shape rolling itu adalah proses pembentukan bahan dengan deformasi, namun hasilnya itu berbentuk gitu, tidak flat. Nah, berpola atau juga berkontur. Salah satunya yaitu bisa berbentuk bulat dan persegi, berbentuk rel kereta, berbentuk profil I, berbentuk profil L, dan juga berbentuk profil U. Nah, di shape rolling ini, beberapa prinsip yang diterapkan itu sama dengan flat rolling, namun lebih rumit dan berbentuk, dan juga tidak seperti flat rolling. Flat rolling biasanya eh, tidak sampai lebih dari 2 atau 3 prosesnya. Namun, jika shape rolling itu bisa lebih dari itu, karena awal mula dari misalnya dari ingot, diubah menjadi persegi dulu, lalu di rolling lagi menjadi bentuk kasarnya, lalu di rolling lagi menjadi bentuk yang lebih baku, di rolling lagi untuk semakin penyempurnaannya, dan terus hingga di mana itu sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada yang disebut dengan rolling mills. Proses rolling ini sama seperti rolling pada umumnya, hanya yang membedakan adalah pada rollnya. Karena rolling mills terdiri dari 2 atau lebih roll yang berlawanan, ada yang 2, 3, dan 4, dan ada juga yang berbentuk rangkaian. Ada juga jenis roll yang 2 arah, reversing mill, dan ada juga yang satu arah, non-reversing mill. Jika 2 arah akan memudahkan untuk pengerolan karena tidak mengembalikan bahan ke tempat masuk awal. Nah, lalu sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu two roll atau two high rolling mill. Bisa berputar searah dan 2 arah dan memiliki diameter biasanya 60 cm sampai 140 cm. Contohnya seperti video yang ini. Lalu video ini juga menjelaskan tentang three roll atau three high rolling mill. Pada konsep 3 roll ini, biasanya terdapat elevator yang membantu untuk memindahkan bahan dari keluaran atas ke permukaan bawah. Hal ini rumit karena membutuhkan elevator. Lalu pada video ini yang disebut adalah four high rolling mill, menggunakan 2 roll kecil dan 2 roll besar. Roll kecil digunakan untuk mengecilkan bahan, sedangkan yang besar memberikan tenaga terhadap yang lebih kecil. Nah, lalu ada yang disebut dengan tandem rolling mills, rangkaian tandem rolling mills. Tandem ini memiliki dudukan bisa sampai 8 dan juga 10. Semakin banyak dudukan, semakin besar gaya yang dihasilkan, dan juga semakin cepat dalam pembentukan. Nah, lalu ada proses deformasi lain. Nah, tapi proses deformasi ini konsepnya sama seperti rolling. Salah satunya yaitu thread rolling atau ulir. Jenis ini berfungsi untuk pembuatan ulir pada 2 benda silindris dengan menggunakan proses rolling di mana benda silindris tersebut sudah terdapat pola ulir. Nah, thread rolling lebih cepat daripada proses pembuatan dan tidak mengurangi volume benda. Juga, thread rolling ini pun memiliki kelebihan pada kualitas hasil kerja yang baik, pembuatan ulir pun lebih kuat, dan juga permukaan ulir yang halus dan lebih tahan lama. Lalu yang kedua adalah rolling ring atau ring rolling, bisa disebut juga cincin. Proses pembuatan cincin dengan deformasi, di mana bahan benda dalam bentuk cincin dengan diameter kecil yang dimasukkan kepada roll idler, lalu diputar dan ditarik secara perlahan sehingga memperbesar diameter dalam dan luar. Dan biasanya juga dilakukan pada suhu tinggi, karena suhu rendah pasti akan menjadikan patahan. Yang ketiga adalah gear rolling. Proses ini tidak berbeda jauh dengan thread rolling, yang membedakan adalah pola pada silindernya. Pola pada gear rolling berbentuk gear. Nah, yang keempat adalah roll piercing. Berbeda dengan rolling lainnya, di proses ini kita tidak membuat benda pejal, namun berbentuk ruang terbuka.
Jadi proses ring piercing menggunakan sebuah mandrel yang akan memberikan bentuk ruang pada tengah bahan yang berbentuk silinder dan menghasilkan bahan berbentuk pipa. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.